Hai sobat semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial tentang menggambar 3 dimensi kusen pintu dan jendela menggunakan software AutoCAD atau biasa kita kenal dengan program AutoCAD. Program AutoCAD yang saya gunakan sendiri adalah versi 2013 yang dimana tool-toolnya sudah lumayan komplit ya, baik dari itu untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Baiklah, langsung saja kita buka programnya, dan kebetulan sudah saya siapkan sebuah file untuk video tutorial kali ini. Oke, ini dia filenya, saya buka. Nah, ini adalah gambar 2 dimensi dari kusen pintu dan jendela ya. Nah, saya akan membuat 2 viewport di sini supaya bisa terlihat perbedaannya nanti. Nah, ini dia di viewport pertama terlihat di sebagai sudut isometric view. Kemudian di viewport berikutnya adalah tampilan 2 dimensinya. Pertama-tama kita akan membuat layer berbeda untuk membuat 3 dimensinya ya. Ya, sudah kita buat. Kemudian kita mulai saja dengan mengklik pertama kali untuk select layer. Kemudian kita buat satu persatu. Kita mulai dari jendelanya, kemudian kaca, dan berlanjut nanti sampai dengan selesai ya. Kita trace atau kita buat sebuah polyline supaya nantinya kita bisa mengekstrud, atau kalau di SketchUp itu adalah menaikkan dari gambar 2 dimensi ke dalam bentuk gambar 3 dimensi. Oke, setelah trace selesai, saya akan memindahkan ke sampingnya supaya tidak ruwet ya, dan memudahkan kita untuk bisa nanti melakukan extrude. Ya, kita ulangi lagi untuk trace panel-panel pintunya ya, supaya detail kita juga harus melakukan tracing.
Oke, kita select lagi untuk dipindahkan ke samping. Nah, ini dia. Setelah selesai kita tracing, kita coba sendirikan untuk kita edit menjadi gambar 3 dimensi. Kita beralih ke viewport SE isometric view. Ya, kita perhatikan di situ berapa sentimeter untuk ketebalan kusainya, kemudian kayunya ukuran berapa kali berapa. Supaya realistis, kita harus mengikuti yang tertera di gambar 2 dimensinya. Di situ tertulis kayunya adalah 612. Karena yang kita trace tadi mukanya adalah 6 cm, maka kita akan mengekstrud setinggi 12 unit, atau kalau di sini saya memakai 1 unit sama dengan 1 cm asumsinya. Oke, kita coba lihat di mode yang lain apakah sudah terekstrud. Oh, ternyata di sini belum ada lubangnya. Mari kita buat lubang dengan cara subtract ya. Pertama kita klik di objek utama, kemudian di bagian jendela. Ya, inilah hasilnya. Kemudian untuk membuat daun jendelanya kita juga harus memperhatikan ketebalannya supaya realistis juga. Di situ kurang lebih adalah 3 cm, maka kita akan ekstrud 3 cm. Kemudian kita subtract lagi, kemudian kita lanjut untuk ekstrud bagian kacanya. Kacanya kurang lebih 1 cm supaya terlihat ya tidak terlalu sulit nanti untuk diselect. Kemudian kita beralih ke daun pintu. Kita ekstrud semuanya seperti halnya tadi. Kita coba pisahkan untuk panel utama dan panel pintu list ya, karena itu nanti ketebalannya berbeda, maka kita pisahkan dulu. Pertama-tama kita ekstrud untuk daun pintunya kurang lebih 3 cm ya. Kemudian panel tengah akan kita turunkan 1 cm dengan asumsi panel tengah ketebalan antara 1 cm sampai 2 cm. Jadi dari depan akan terlihat ketebalannya 2 cm. Oke, mulai kita turunkan ya, yang panel tengahnya akan kita turunkan 1 cm ya. Kita tulis min 1 karena itu adalah reverse dari kalau kita menaikkan, jadi kita tidak usah pusing-pusing dengan angkanya berapa yang diganti. Kalau naik adalah plus, yang ke bawah adalah minus. Oke, sudah jadi. Kemudian kita buat listnya. Kita akan extrude. Ternyata di sini ada kegagalan ya. Karena yang terekstrud hanya line-nya saja, sehingga tengahnya itu berlubang menimbulkan void.
tapi coba ini kita perbaiki supaya akan terekstrud sempurna. Kita akan beralih ke tab maksud saya ke mode 3 dimensi ya. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita subtract lagi supaya membentuk list. Ya memang agak lama ya, kita harus satu persatu, karena kalau kita ingin membuat sebuah gambar 3 dimensi di AutoCAD, kita memang harus melakukan tahap demi tahap, seperti halnya juga kita melakukan membuat gambar 3 dimensi di SketchUp maupun di 3ds Max. Semuanya juga membutuhkan langkah-langkah seperti ini. Tapi apabila nanti sobat semua sudah menguasai, itu tidak akan lama ya, mungkin hanya dalam hitungan menit nanti sudah jadi untuk satu pintu, kemudian bisa di copy. Apabila ada kesulitan untuk pembuatan atau subtract dari 3 dimensi tersebut, kita bisa mengganti-ganti modenya ya. Terkadang kalau kita mengklik belum tentu pas, maka kita perlu mengganti mode supaya terlihat wireframe ataupun sketsanya. Oke, kita gabungkan ke dan pintunya list tersebut, kemudian akan kita gabung menggunakan perintah union. Oke, karena ini sudah terangkat semua, mari kita pasangkan daun pintu dan daun jendela ke kusennya dengan mengklik move ya, atau bisa ketik M enter di command line, atau terlebih dahulu ini kita buat layarnya dulu, yaitu layar 3 dimensi untuk kusen, kemudian 3 dimensi untuk daun jendela dan pintu, dan layar 3 dimensi untuk kacanya, supaya nanti apabila diekspor ke dalam bentuk SketchUp maupun di 3ds Max untuk diberikan material, kita sudah memilah-milahnya atau mengklasifikasikannya sehingga mudah. Oke, untuk lebih detailnya kita bedakan juga warnanya, karena ini akan sangat membantu ya nanti saat proses memberikan material. Ya, kita rubah ke mode 2 dimensi, kemudian kita klik objeknya dan kita ganti layarnya. Kita ulangi lagi. Ya, nama-nama layarnya sudah kita sesuaikan, kemudian akan kita pasangkan ke kusen, kurang lebih seperti ini. Ups, tertinggal. Oke, tak apa, nanti kita susulkan untuk memasangkannya. Ya, nah inilah kusennya sudah selesai.
kita rotate ya nanti untuk disesuaikan dengan bentuk bangunannya dengan rotate atau klik kita ketik rotate 3D, enter di command line, kemudian untuk sudut putarnya atau pivotnya kita ketik 90 derajat. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila kata-kata saya masih banyak kekurangan karena ini adalah video pertama saya. Mohon dimaafkan.